Selamat pagi, salam sejahtera. Puji Tuhan, sekali lagi kita bertemu di alam maya untuk kebaktian kita pada pagi ini. Walaupun kita telah pun diizinkan untuk mengadakan pertemuan secara fizikal dalam jumlah tertentu dalam gereja, tapi bagi gereja kita sedang mengaturkan untuk membolehkan kebaktian secara bersemuka dan juga siaran secara langsung diadakan. Jadi kita sedang membuat persiapan ke arah itu. Diharapkan dalam masa yang terdekat ada sebahagian kita dapat bertemu secara fizikal dalam bangunan gereja, dan yang lainnya kita boleh teruskan kebaktian di rumah, di tempat masing-masing. Jadi semuanya tubuh Kristus tidak akan terpisah disebabkan oleh jarak ataupun tempat kita berada. Selagi kita bersama, bersatu dalam iman, dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus, kita tetap satu tubuh di dalamnya. Jadi pagi ini saya akan bacakan satu petikan firman Tuhan untuk renungan kita bersama. Sebelumnya kita memuji, menyembahnya serta mendengar sabda firman-Nya. Saya akan baca daripada Mazmur 138. Okey, Mazmur 138. Ayat 1 mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh kerana kasih-Mu dan oleh kerana setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau menghulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Sesungguhnya Tuhan kita setia. Dalam masa kita menghadapi kesukaran, tangan Tuhan yang dihulurkan menolong setiap kita. Dan mari kita memandang kepada Yesus pada pagi ini dalam pujian penyembahan, dalam pendengaran sabda firman-Nya. Biarlah firman-Nya, biarlah Roh Kudus-Nya yang akan terus memimpin hidup setiap kita di dalamnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, serahkan kebaktian kita pada minggu ini kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di syurga, segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang mengutarakan segala janji-janji-Mu. Segala keperluan kami Engkau penuhi ya Tuhan. Setiap kali kami memerlukan pertolongan-Mu, Engkau ada untuk mengangkat kami, menolong kami. Pagi ini Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati, menyentuh setiap diri kami. Biarlah firman-Mu berkata-kata ke dalam roh kami. Biarlah Kudus-Mu yang mengajar kami, menyingkapkan pengertian firman-Mu melalui hamba-Mu
Cikgu Rosita. Kiranya Engkau yang menyingkapkan kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti dan melakukan segalanya menurut kehendak-Mu. Kami juga angkatkan tim pujian penyembahan kami ke tangan-Mu. Engkau yang urapi mereka, Engkau yang guna pakai mereka supaya memimpin kami untuk mempersembah kepadamu pujian syukur yang selayaknya bagimu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kalangan jemaat-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dan kami serahkan jemaat yang ada di Srike ini ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Ya, seterusnya kita serahkan kepada pasukan pujian penyembahan untuk memimpin kita dalam puji sembah pada pagi ini. Oke, selamat pagi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi ini kita bersyukur pada Tuhan, di mana sekali lagi kita dapat mengadakan perjamuan suci yang telah Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Oke, jadi saya harap kita semua sudah menyediakan roti dan air sebelum kita mulakan perjamuan suci. Siap? Oke, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada pagi ini karena kesempatan Engkau berikan untuk kami Tuhan untuk menghadap meja-Mu pada pagi ini. Tuhan, sebelum kami datang padamu, terlebih dulu kami serahkan diri kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, tangan-Mu. Jika ada hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ataupun yang tidak menyenangkan hati saudara dari Tuhan, kami mohon darah-Mu yang kudus untuk mengampuni kami dan menyucikan kami Tuhan. Jangan karena hari ini menjadi halangan untuk kami menyambut roti dan air yang telah digambarkan sebagai darah dan tubuh-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini berkatilah Tuhan dalam perjamuan suci pada pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas semua ini. Amin. Jadi saudara-saudara Tuhan, mari kita buka dalam kitab kita yang diambil di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 hingga 29. Matius pasal yang ke-26 ayat 26 hingga ayat ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Saudara-saudari dalam Tuhan, di pagi ini kita akan menghadap dalam suci. Dan Yesus katakan dia mengambil roti, dia katakan dia mengambil roti dan mengucap berkat dan memecahkannya, lalu berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan selepas dimakan, dia juga mengambil air cawan dan mengucap syukur, lalu katakannya, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang yang pengampunan dosa." Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita sebelum kita mengambil roti dan air, mari kita berdoa. Terlebih dulu kita serahkan diri kita dulu kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, di mana pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk menghadap meja-Mu, untuk mengadakan perjamuan suci, untuk mengingatkan kematian-Mu yang lebih 2000 tahun. Di tangan kami ada roti dan air yang digambarkan tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami berdoa nama Yesus Kristus,
Agar Kau berkatilah roti dan air ini Tuhan. Bila kami makan minum itu menjadi kekuatan dasar tubuh kami. Dan juga kami mengingatkan pengorbanan-Mu yang telah Kau lakukan dalam beribu tahun yang sudah sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menerima ini dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai kami, memimpin kami dalam perjamuan suci pada pagi ini. Terima kasih atas mereka yang sempat mengambil dan juga yang tidak sempat Tuhan. Bapa kami doa agar Engkau berkati semua kami. Engkau terus bersama kami Tuhan Yesus Kristus dalam segala apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami terus serahkan kebaktian kami khususnya pagi di tangan-Mu. Mohon Kau menyertai pimpin kami, biar segalanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa syukur atas semua ini. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, karena pada hari ini kami menikmati sekali lagi akan kasih Engkau, di mana Tuhan Yesus di dalam keadaan apa sekalipun Engkau tetap Allah yang sangat mengasihi kami. Apapun yang telah terjadi di dalam diri kami sendiri dan juga keluarga kami tetap terus bersandar kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang senantiasa menjaga, menaungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa kami mencintai Engkau. Mari jemaat Tuhan, pada pagi ini kita datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyatakan suara hati kita bersama dengan keluarga kita, dimanapun kita berada pada hari ini. Kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita sama-sama nyanyikan nyanyian penyerahan ini sebagai penyerahan kita untuk datang di hadirat Tuhan pada pagi ini.
buah kasih ya Tuhan, yang selalu memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membentuk kami ya Tuhan Yesus. Engkau membentuk pribadi kami ya Tuhan Yesus, seperti emas yang murni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang sangat mencintai kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengutamakan Engkau Tuhan. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau dalam apapun yang kami perbuat. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Oke, kita katakan haleluya sebanyak 3 kali dulu. Dimanapun kita berada, kita katakan haleluya sebanyak 3 kali ya, sebelum kita teruskan dengan pujian kita pada pagi ini. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oke, kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Sungguh kita bangga mempunyai Allah seperti Tuhan kita pada pagi ini. Haleluya, saya percaya semua kita dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dimanapun kita berada. Haleluya Jesus. Kami sungguh bangga memiliki Engkau dalam satu keluarga kami. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. I love this family of God. Kami bersyukur ya Bapa.
Karena kami mempunyai keluarga yang sangat-sangat mengasihi kami. Haleluya. I love this family of God, so closely love. They take me into the heart. I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God. I love this family of God. Mari kita semua dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita. Haleluya. Take me to the heart. I'm so glad to be a part of this great family. One more time again, I love this family. I love this family of God, so closely love. That take me to the heart. I'm so glad to be a part of this great family. That take me to the heart. I'm so glad to be a part of this great family. That take me to the heart. I'm so glad to be a part of this great family. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya Bapak. Saya percaya semua kita, keluarga kita adalah keluarga yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya Jesus. Kami tahu Tuhan Yesus, pengorbananmu, kasih sayangmu Tuhan Yesus terlalu dalam, terlalu indah bagi kami ya Tuhan. Dalam kami menghadapi keadaan kami pada hari ini Tuhan Yesus, begitu dalamnya kasih Engkau bagi kami Tuhan Yesus. Dan pengorbanan yang sangat mulia itu ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu bagi setiap keluarga kami, setiap kami ya Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
hidup kami Tuhan Yesus. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak ada apa-apa. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan Yesus, ajar kami selalu memberi Tuhan. Ajar kami selalu mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kami. Tuhan Yesus, pengorbanan yang sangat terindah bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Darah-Mu tercurah Tuhan. Pengorbanan yang kudus ya Tuhan Yesus yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan Yesus? Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus, agar kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau hadir di tengah kami saat kami memuji dan menyembah nama Engkau. Saat kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami dapat rasakan Tuhan Yesus, kesegaran yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau untuk menghadapi hari-hari yang akan kami lalui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya Tuhan Yesus menjadi pelita dalam hidup kami, jadi pedang roh yang bernyala-nyala di dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan karena penyertaan Engkau untuk kami pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amen. 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 Haleluya. Shalom. Selamat pagi kepada semua kita. Tidak kira dimanapun kita berada saat ini, di rumah masing-masing, ataupun dimana kita ada kesempatan untuk beribadah pada pagi ini. Kita puji Tuhan karena kita ada peluang sekali lagi untuk beribadah di dalam alam maya ini, walaupun kita masih belum dapat bersemuka. Tapi puji Tuhan, kesempatan ada untuk kita terus beribadah secara online. Jadi sebelum kita meneruskan dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang hidup Tuhan, dan Engkau yang layak dipuji. Puji tinggikan nama-Mu Tuhan atas kesempatan ini Tuhan, untuk kami bersama-sama mempelajari firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan agar setiap pribadi dapat merasakan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk kami memahami firman-Mu. Berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan masa seterusnya ke tangan Engkau, biar Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya puji Tuhan, sekali lagi dengan kesempatan ini, saya dapat berpeluang untuk berkongsi dengan kita pada pagi ini. Jadi pagi ini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu perkataan yang sekarang ini digunakan di mana-mana, di rumah, tempat kerja, di kedai, dan sentiasa digunakan. Yaitu perkataan jaga. Kita jaga kita. Itu yang sekarang sangat populer, perkataan itu. Hashtag kita jaga kita. Kenapa? Jadi banyak itu digunakan dan mempengaruhi cara hidup kita sekarang. Kenapa kita suruh berjaga-jaga dalam sekarang ini, dalam musim sekarang ini,
apa yang kita alami sekarang ini, wah, mesti kita jaga kita. Kerana manusia, cuba menghindarkan diri daripada terkena jangkitan COVID-19. Jadi kita jaga kita, semua kita diarahkan untuk sentiasa mencuci tangan, guna sanitasi, guna pelitup muka. Jadi itu adalah untuk menjaga kita secara fizikal, menjaga kebersihan. Dan kita juga inginkan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang terdekat, ahli keluarga, anak-anak kita sentiasa dalam keadaan bersih, sentiasa mengamalkan kebersihan. Cuci tangan, kalau balik dari kedai harus tukar baju, bersihkan badan, baru boleh berdekatan dengan ahli keluarga. Itu sudah menjadi sekarang satu budaya kita, yaitu menjaga kebersihan kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan jaga kita? Kita lihat poster-poster yang sekarang ini digunakan untuk mengingatkan orang ramai supaya sentiasa memastikan keadaan yang bersih, supaya dapat menghindarkan diri daripada jangkitan penyakit yang orang tidak suka sekarang ini, itu COVID-19. Tetapi dalam firman Tuhan juga banyak perkataan jaga digunakan. Saya ingin mengajak kita lihat perkataan berjaga-jaga, sentiasa berjaga-jaga. Itu yang saya ingin mengajak kita merenungkan perkara tersebut. Di dalam Alkitab, perkataan berjaga-jaga itu diulang berkali-kali. Jadi mari kita melihat apa pesan firman Tuhan dengan kita dalam hal berjaga-jaga. Kalau tadi kita dari segi fizikal, kita tahu macam mana cara jaga kebersihan. Semua itu untuk memastikan fizikal kita bersih. Tetapi bukan hanya fizikal, tetapi juga kita harus berjaga-jaga, terutama secara rohani. Karena itu perkara itu tidak dapat kita nampak. Kita lihat dalam Markus bab yang ke-13 ayat 33 hingga 37. Markus bab 13 ayat 33 hingga 37. Begini bunyinya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Perkataan berjaga-jaga ini dapat kita artikan sebagai maksudnya sentiasa berwaspada, ataupun yang selalu kita katakan terjaga dari tidur. Maksudnya berjaga itu tidak tidur, tidak terlena. Berwaspada, sentiasa awas, sentiasa peka dengan apa yang ada di persekitaran kita. Waspada, berjaga-jaga, dan sentiasa mengambil tahu, sentiasa peka. Jadi walaupun secara duniawi sekarang ini, manusia sekarang ini kita dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan, tetapi masih lagi juga penyakit itu merebak. Jadi banyak perkara yang terjadi yang menjadi rahasia. Banyak perkara yang terjadi tidak kita tahu. Pelbagai jenis penyakit, pencobaan, bencana, malapetaka, dan banyak perkara lagi yang terjadi kerana hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Tapi apa yang kita pasti, apa yang pasti bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu memang sudah pasti. Jadi perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita di dunia memberikan peringatan kepada kita, memberi kita amaran, supaya manusia sentiasa
berjaga-jaga ataupun mesti berjaga-jaga. Dalam ayat pembacaan kita, kalau kita perhatikan, manusia diperintah untuk berjaga-jaga. Manusia diperintahkan untuk berjaga-jaga dalam ayat yang ke-37. Apa yang ku katakan kepadamu, ku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan dalam ayat pembacaan itu seperti seorang hamba, seorang hamba yang telah dipertanggungjawabkan dengan tugas masing-masing, dan penunggu pintu supaya sentiasa berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu bilakah tuan rumah itu akan pulang, waktu malamkah, ataupun tengah malam, atau larut malam, ataupun pagi buta. Jadi mereka tidak akan tahu bila, karena seorang pun tidak akan tahu bila tuan rumah itu akan datang. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu 3 ayat 3, dia akan datang seperti pencuri. Jadi kedatangan Tuhan itu, dia akan datang seperti pencuri. Tidak kita tahu bila. Dalam ayat pembacaan kita juga, kita perhatikan bagi hamba yang taat, hamba yang taat itu selalu berjaga-jaga. Hamba yang taat selalu berjaga-jaga. Jadi itu juga bagi kita hari ini, kita melihat kepada hamba yang taat. Kita mau jadi hamba yang taat dan setia, supaya bila Tuhan itu tiba-tiba datang, mereka tidak tertidur. Tidak tertidur. Itu bagi hamba yang setia. Dan juga yang ketiga, hamba yang setia itu dikasihi oleh tuannya karena dia berjaga. Yang menjaga pintu, sebagai contoh. Karena yang berjaga-jaga itu adalah menunjukkan sikap dia yang setia. Berjaga-jaga. Kalau kita perhatikan aspek dalam konteks ayat itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti itu, supaya berjaga-jaga. Jadi kita hari ini, hari ini, kalau kita lihat pada kehidupan kita hari ini, harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari banyak perkara. Banyak perkara yang terjadi di sekitar kita. Kalau di sini kita melihatkan supaya murid-muridnya berjaga-jaga daripada ajaran-ajaran sesat ataupun guru-guru palsu yang akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Dalam ayat pembacaan yang atas lagi, kita lihat ayat yang ke-22. Ayat sebelum yang kita baca itu. Jadi harus berjaga-jaga karena banyak perkara yang boleh mengelirukan kita. Boleh mengelirukan sehingga boleh tersasar daripada kebenaran. Jadi itu yang harus kita jaga. Berjaga-jaga agar kita ataupun orang-orang percaya tidak mudah terperdaya ataupun tertipu dengan pelbagai jenis ajaran-ajaran yang sesat ataupun memesongkan. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana kita harus berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga. Pertama kita lihat berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga sambil berdoa. Bukan hanya berjaga saja, tapi juga berdoa. Karena doa merupakan nafas iman orang percaya. Doa juga adalah bukti iman itu hidup. Melalui doa, banyak perkara boleh terjadi. Melalui doa juga kita berhubung, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa juga kita membina hubungan yang rapat dengan Tuhan. Melalui doa juga kita mendapat pekerjaan, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi melalui doa. Kesembuhan terjadi melalui doa. Jadi banyak perkara terjadi melalui doa. Jadi dengan berdoa kita menyadari dan mengakui kemahakuasaan Tuhan.
kemahakuasaan Tuhan di sana. Okay? Dengan doa yang dengan iman. Jadi para pengikut Kristus harus berjaga dari dosa dengan berdoa supaya kasih mereka kepada Kristus tidak luntur, tidak berubah. Okay? Jadi dengan demikian mereka dapat dikuatkan dalam iman mereka. Okay? Dan begitu juga dengan kehidupan kita hari ini. Kita sebagai orang percaya, okay, harus kasih kita kepada Tuhan tidak luntur. Okay? Dan supaya kekuatan iman kita di dalam kebenaran Yesus Kristus juga tetap menjadi kuat. Hanya dengan ketekunan dalam berdoa dan berjaga dapat melepaskan mereka dari semua perkara yang menakutkan yang terjadi di dunia pada hari-hari terakhir. Ya, memang doa itu cara kita datang kepada Tuhan. Juga itu yang dapat menguatkan yang lemah. Bagi kita orang Kristen itu sangat penting. Okay? Saya percaya itu adalah menjadi satu amalan hidup kita. Dalam segala perkara kita berdoa. Dan yang kedua, bagaimana kita berjaga-jaga. Okay? Berjaga-jaga sambil berdiri teguh dalam iman. Okay? Berjaga-jaga sambil berdiri teguh dalam iman. 1 Korintus 16, bab 16, ayat yang ke-13. Okay. Berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Okay. Jangan lari daripada dasar. Okay. Kita telah ada satu dasar yang teguh. Harus ada satu dasar yang teguh tempat kita berdiri, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Okay. Di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah dasar kita. Okay. Harus berdiri teguh di sana. Dalam kehidupan hari ini banyak hal yang terjadi yang tidak terduga oleh kita. Okay, tidak terduga. Okay. Oleh kerana itu ramai yang jatuh. Okay. Ramai yang jatuh kerana tidak siap menghadapinya dan tidak mampu mengatasinya. Okay. Kerana kelemahan kita memang banyak, tetapi itulah gunanya kita bersandar kepada Tuhan. Jadi kita perlu berdiri teguh dalam iman, sentiasa berjaga-jaga untuk menghadapinya dengan penuh yakin bahawa kuasa Tuhan menolong kita. Ya, dengan yakin kuasa Tuhan itu menolong kita. Dan yang ketiga, berjaga dalam semua perkara. Kita harus berjaga dalam semua perkara, bukan hanya dalam aspek-aspek tertentu sahaja. Okay? Kehidupan kita terdiri daripada tubuh, jiwa dan roh. Okay? Yang beroperasi dalam kehidupan harian kita. Dan perkara-perkara yang terjadi di dunia ini boleh mendatangkan pencobaan dari berbagai aspek. Sebab itu kita harus berjaga dalam semua perkara. Dalam 2 Timotius bab 4 ayat yang ke-5. 2 Timotius bab 4 ayat yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Okay, jadi ayat firman Tuhan ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Okay, bagaimana Timotius harus menghadapi guru-guru palsu pada zaman itu. Okay, ditekankan di sini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Okay, kuasai dirimu dalam segala hal. Okay. Maksudnya berjaga-jaga dalam segala hal, dalam segala perkara. Okay. Pada masa itu Timotius berhadapan dengan cabaran dari guru-guru palsu. Okay. Dalam dia memberitakan tentang kabar baik, yaitu tentang Injil. Dia memberitakan tentang keselamatan di dalam Injil. Jadi Rasul Paulus memberi dorongan dan nasihat kepada Timotius. Teruskanlah pemberitaan Injil. Okay. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu dorongan nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius dalam dia menghadapi cabaran pada masa dia, pada zaman itu, sewaktu dia memberitakan Injil kepada orang-orang di tempat itu. Jadi
Hari ini kita melihat betapa banyak godaan menyerang kita dari berbagai sudut dan berbagai cara. Kita bangga dengan apa yang ada. Kita bangga dengan teknologi. Kita bangga dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Tetapi jangan kita lalai. Okay, jangan kita leka. Kita harus berwaspada juga. Okay. Pencobaan-pencobaan dari media massa banyak yang mengelirukan orang-orang percaya. Karena pengaruh media massa juga pelbagai perkara yang dapat disampaikan. Karena kemajuan melalui media massa dan teknologi sekarang ini. Hiburan. Okay. Gaya hidup. Gaya hidup sekarang ini memang banyak dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan yang ada. Terutama dalam generasi muda harus berhati-hati, harus berjaga-jaga, jangan mudah terpengaruh. Okay, jangan terlalu fokus kepada kemahiran kecanggihan teknologi yang ada, karena itu nanti juga boleh membesongkan kita. Jadi awas kepada generasi muda. Okay? Karena mereka ini orang yang terlalu excited dengan kemajuan-kemajuan dalam teknologi. Jadi teknologi itu juga dapat mempengaruhi kehidupan kita, supaya dia boleh menjadi satu saluran serangan kepada generasi muda, dari segi minda mereka, dari segi emosi, dari segi perlakuan, semua itu. Itu juga dengan orang-orang yang dewasa, sebagai contoh, harus juga berhati-hati. Tidak kurang juga yang diserang melalui perkara-perkara yang media massa, gaya hidup dan hiburan, keinginan akan kekayaan, keuangan dan sebagainya. Jadi banyak aspek yang boleh menyerang kita, boleh mengganggu-gugat keimanan kita dari segi mentality, dari segi emosi, perasaan. Sekarang ini manusia ramai yang emosi dia tidak terkawal disebabkan banyak tekanan daripada perkara yang terjadi di dunia hari ini. Banyak memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Jadi semua itu dengan mudah membawa berbagai godaan yang siap untuk menjatuhkan manusia. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Jadi kedagingan kita lah yang sering kali menjadi titik lemah untuk diserang. Kedagingan. Sebab itu firman Tuhan berkali-kali mengingatkan, kuasailah diri kita, berjaga-jagalah. Sebab itulah Paulus mengingatkan dengan jelas pentingnya sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh, agar kita mampu mengatasi keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat 16 hingga 26. Kalau kita melihat firman Tuhan, kita boleh lihat dalam Galatia yang bab yang kelima. Mungkin kita sudah biasa dengan ayat itu, sudah biasa dengan ayat dalam yang kalau disebut Galatia 5, kita terus ingat kepada buah-buah roh. Tapi sebelum dia menyatakan tentang buah-buah roh itu, kalau lihat dalam ayat 16, saya baca untuk kita dalam terjemahan bahasa Malaysia. Inilah maksudku, biarlah Roh Allah memimpin hidup kamu, dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Hal itu demikian kerana keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling bermusuhan, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi jika Roh Allah memimpin kamu, kamu tidak dikuasai oleh Taurat. Itu surat Rasul Paulus. Jadi mengingatkan kita supaya kita hidup dipimpin oleh Roh, berserah kepada Tuhan. Saya percaya kehidupan kita setiap hari kita tidak lupa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dipimpin oleh Roh, supaya kita dapat terhindar sebab daripada pelbagai pencobaan dan juga serangan daripada kuasa jahat. Jadi Roh Allah sudah memberikan kepada kita sebuah hidup yang baru, sebuah kehidupan yang baru. Oleh itu jangan beri kesempatan lagi kepada daging untuk menguasainya. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi mengapa kita harus berjaga-jaga? Mengapa kita harus berjaga-jaga?
Oke, jadi yang pertama kita lihat bahwa karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak kita ketahui bila. Oke, seperti dalam ayat pembacaan kita tadi, tuan rumah tu tidak tahu bila dia akan datang, malam, tengah malam, pagi ke. So kita tidak tahu. Begitu juga kita tidak tahu bila kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Okay. Dalam Matius 24 ayat yang ke-42 kita lihat, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Okay, sangat jelas. Okay. Itu sebab kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan kita. Kita tidak dapat menjangkakan bila. Pada musim pandemik ini banyak perkara dan berita yang mengejutkan kita. Okay. Terutama berita tentang mereka yang kembali ke pangkuan Bapa. Mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Terutama mereka yang kita kenali. Perkara-perkara yang kita tidak sangka dan sangat mengejutkan. Oh, kenapa? Okay. Jadi, perkara macam itu yang terjadi kita tidak jangkakan. Jadi ketika mereka kembali kepada Bapa, itulah hari kebesaran bagi mereka. Okay. Akhir masa hidup mereka, saat mereka dipanggil oleh Tuhan, itulah hari masa akhir hidup mereka. Jadi kita harus berjaga-jaga dan juga siap sedia, sentiasa bersiap sedia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, waktu telah singkat. Okay. Waktu telah singkat. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 7 ayat 29a. Okay. Boleh lihat dalam 1 Korintus yang ke-7 ayat 29a. Okay, jadi karena itu kita harus berjaga-jaga dan serius. Okay? Harus serius. Bukan bermain-main. Bukan masa ini bukan masa untuk kita main-main lagi. Harus serius. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dalam Lukas 12 ayat 35 mengingatkan kita. Okay? Supaya kita selalu berjaga-jaga. Pinggangmu tetap berikat maksudnya siap sedia. Okay? Dan pelitamu tetap menyala. Okay? Semangat kita di dalam Tuhan itu jangan luntur, jangan kendur, tapi harus sentiasa berapi dan menyala-nyala. Hendaklah kita hidup dengan ketaatan dan kesetiaan, dan berjaga-jaga agar roh kita tetap menyala-nyala seperti pelita yang bersinar terang. Seterusnya, saudara-saudari dalam Tuhan, kenapa kita harus berjaga-jaga juga? Karena kita tahu bahwa musuh kita, iblis, selalu menyerang. Iblis selalu menyerang. Lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Iblis itu diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Lapar, ganas, kuat dan kejam. Pemburu jiwa-jiwa yang ganas dan tamak. Itulah iblis. Jadi melalui kegiatannya, iblis ini berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Keseluruhannya, rencangannya adalah untuk menelan dan membinasakan jiwa-jiwa. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, dan sekeliling kita dia bekerja keras. Okay? Jadi demi tujuan inilah dia tidak kenal lelah dan giat melakukan upayanya. Okay? Untuk mencari jiwa-jiwa yang dapat dia rasakan, yang dapat dia binasakan. Okay? Sebab dia selalu saja siang dan malam berkeliling, mengintai dan merencanakan para korban yang hendak dijeratnya, ke dalam kebinasaan kekal. Jadi harus kita sentiasa berjaga-jaga. Itu sebagai firman Tuhan menegaskan, kita diperintahkan untuk berjaga-jaga, tidak terlena, selalu berwaspada terhadap bahaya yang terus-menerus
dilancarkan oleh si musuh rohani kita. Kita perlu bersikap siaga, bersiap siaga dan giat menangkis rencangan-rencangannya dan menyelamatkan jiwa kita. Itu tanggung jawab pribadi kita. Kalau kita sedar akan hal itu, itu mengingatkan kita sentiasa berwaspada dan berhati-hati, sentiasa dalam hidup kita. Karena musuh kita itu dia bukan menyerang daging kita, tapi menyerang di dalam roh. Itu sebab kita harus sentiasa waspada dan berjaga-jaga. Jadi penguasaan diri dan kewaspadaan, dua sikap yang diperlukan di setiap waktu. Menguasai diri supaya kita tidak bertindak mengikut kedagingan manusiawi kita. Haruslah menggunakan kekuatan yang daripada Tuhan. Berdirilah teguh dalam iman kepada Kristus, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Pergunakan perisai iman dan kelengkapan senjata rohani. Kita boleh lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Iman itu sebagai perisai kita, dan firman Tuhan itu adalah senjata kita untuk kita menangkis segala rencangan dan serangan si iblis. Gunakan firman Tuhan, itulah sebab kita ada program membaca Alkitab sepanjang tahun. Jangan tinggalkan, gunakanlah firman Tuhan itu untuk melawan musuh kita, karena itu senjata kita yang ampuh. Jadi yang ketiga, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Dalam Matius 26 ayat 41 itu kisah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani. Kisah di Taman Getsemani saat Tuhan Yesus berhadapan dengan situasi yang sangat sukar. Dia mengajak muridnya untuk berjaga. Dia mengajak muridnya untuk berdoa. Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tidur. Beberapa kali dia kembali kepada muridnya, mendapati muridnya sedang tidur. Jadi teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya berjaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi Tuhan Yesus tahu perkara yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Itu sebab dia mengatakan demikian kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga dan berdoa. Apa yang akan murid-murid dia hadapi sebentar lagi, tetapi murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus tidak sadar dan tidak tahu perkara yang akan terjadi, yang akan mereka hadapi di Taman Getsemani itu. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan agar kita sentiasa berjaga-jaga dan berdoa hari ini. Dunia ini, hari ini, pelbagai pencobaan datang menimpa kita. Dalam kehidupan orang-orang percaya, terutama sekarang kita berhadapan dengan suasana kehidupan yang mencemaskan. Memang manusia hari ini mungkin bangun setiap hari, ramai dalam keadaan cemas-cemas. Nak keluar pun susah, mau pergi ke sesuatu tempat pun tidak seperti dulu, tidak ada kebebasan seperti yang dulu. Jadi memang suasana agak mencemaskan. Jadi berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Jangan kita menyangkakan tidak ada peringatan. Jangan lalai, karena kita sudah diingatkan. Jadi pencobaan lain juga banyak selain daripada apa yang kita alami, itu virus itu memang kita sudah tahu lah. Banyak lagi pencobaan lain, misalnya dalam pekerjaan kita, ekonomi, kesehatan, keluarga, dan seluruh aspek kehidupan kita ada saja pergumulannya. Secara pribadi kita ada pergumulan kita masing-masing. Tapi Tuhan memberi nasihat dalam Yudas 1 ayat 20 hingga 21 supaya kita membangun diri dengan dasar di atas dasar yang kuat. Supaya kita tidak mudah digoyangkan. Di atas dasar iman kepada Kristus. Berdoa dalam Roh Kudus. Dan sentiasa tekun memelihara diri. Kita dianugerahkan penolong, yaitu Roh Kudus yang dapat membimbing roh kita agar dapat berkuasa dalam diri kita, melebihi kedagingan kita. Kita beri ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita, memimpin kehidupan kita setiap hari. Berdoa dalam roh juga merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk mengatasi serangan si jahat. Berdoa dalam roh akan menguatkan roh kita. Dalam Roma 8 ayat 26. Berdoa dalam roh dapat menyampaikan berbagai-bagai
hal yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Jadi untuk yang terakhirnya, supaya kita sentiasa berjaga-jaga, okay? Karena hamba yang berjaga-jaga dia akan berbahagia. Okay? Berbahagia hamba-hamba yang didapati berjaga-jaga. Kalau kita lihat dalam Lukas 12 ayat 37, kita boleh baca sendiri. Okay? Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ia akan dilayani kehadiran dan perhatian Kristus kepada mereka yang sentiasa berjaga-jaga. Okay? Mendapat keselamatan, mendapat kehormatan dari tuannya, ya, dan dilayani oleh tuannya. Okay? Jadi itu hasrat kita. Okay? Itu adalah tujuan kita, supaya kita dapat bersama, dapat menjadi hamba yang berbahagia ketika tuannya datang. Okay? Jadi terus berjaga-jaga sambil berdoa. Okay? Ingat, Tuhan telah mengingatkan kita supaya kita sentiasa bersiap sedia dan berwaspada. Okay? Sekian saja perkongsian saya untuk kita pada minggu ini dan untuk hari ini. Okay? Tuhan memberkati. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-207-0661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkawinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan atau kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara online menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Link meeting akan dimaklumkan di WhatsApp grup BEM Bandar Sarike kemudian. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan ini. Together, we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara maya, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online transfer kepada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa penjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan nombor persepuluhan anda. Kebaktian mingguan kita akan tetap diteruskan secara maya. Berikut adalah jadual pelayanan bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah firman Tuhan itu menjadi makanan dalam roh kita, agar kita berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada segala yang difirmankannya. Karena firman Tuhan itulah kebenaran yang harus kita pegang dan kita lakukan sesuai dengan yang difirmankannya. Jadi pagi ini kita terus kita renungi firman Tuhan itu. Biarlah firman itu mengambil tempat yang istimewa dalam hidup kita. Kita renungi firman itu, kita biarkan Roh Kudus terus berbicara kepada kita. Walaupun sudah tamat khotbah yang disampaikan oleh Cikgu Rosita, tapi firman itu tetap berbicara, tetap berkata-kata di dalam hati kita, sehingga hidup kita ini dibawa tunduk kepada rencana dan kehendak Allah.
Jadi biarlah Tuhan yang terus memberkati hidup setiap kita pada hari-hari yang berikutnya, supaya kita sentiasa dipenuhi dengan berkat Tuhan dan diiringi dengan pertolongan Tuhan. Dan bagi gereja kita, kalau ada dalam kalangan kita yang ada kesukaran, kesempitan dalam hidup, makanan dan sebagainya, sila berhubung dengan ketua sel masing-masing. Dan kalau kita tahu ada orang di sekeliling kita, jiran tetangga kita yang menghadapi kesukaran dari segi makanan dan sebagainya, sila berhubung dengan ketua sel juga, supaya kita pada masa ini ingin menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita melalui bantuan dari segi makanan dan sebagainya, supaya mereka tertolong dan kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu yang kita ingin lakukan. Jadi sila perhatikan orang sekeliling kita, dan kalau ada yang berkeperluan, sila sampaikan maklumat itu, supaya kita boleh bertindak atas maklumat yang ada. Jadi kita terus menutup kebaktian kita pagi ini dalam doa kiranya Tuhan yang menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup dan yang kekal. Sesungguhnya Tuhan, yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu tidak berubah, dan Engkau Tuhan yang sentiasa setia dengan segala janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap anggota kami ke tangan-Mu yang mengalami kelemahan dalam tubuh, apa juga keadaan fisikal, dalam nama Yesus Kristus kami berkata kepada situasi tubuh yang lemah itu, dalam nama Yesus Kristus biarlah kesembuhan bagi setiap tubuh yang lemah. Kalau ada sakit yang di dalam tubuh itu, dalam nama Yesus Kristus kesakitan itu disingkirkan dalam nama Yesus. Karena Yesus Kristus telah memikulnya segala hukuman itu di dalam tubuhnya, di atas kayu salib. Kami mengisytiharkan kesembuhan, isytiharkan kesehatan sempurna bagi setiap anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga bagi yang menghadapi apa juga tekanan sekalipun, Engkau yang memberi kekuatan baru, Engkau yang mengangkatkan setiap kami, sehingga kami dilepaskan daripada segala belenggu itu. Segala pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan setiap kami ke tangan-Mu. Apa juga yang kami akan lakukan pada hari-hari mendatang, Engkau yang pimpini kami melalui Roh Kudus-Mu. Kira Engkau yang terus menerus menyertai setiap jemaat-Mu, supaya kami sentiasa mendekati-Mu, mengenal-Mu, mengasihi-Mu, melayani-Mu. Segala pujian syukur Tuhan bagi-Mu. Kami serahkan setiap kami ke tangan-Mu yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.